Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di dalam konferensi linguistik tahunan Atmajaya yang ke-20. Terima kasih kami ucapkan kepada panitia konferensi linguistik tahunan Atmajaya yang ke-20 yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil penelitian yang sudah kami laksanakan di dalam forum yang terhormat ini, forum yang sangat cendekia, tempat berdiskusi dan tempat untuk memperkaya hasanah keilmuan linguistik yang ada di Indonesia bahkan di dunia. Sungguh merupakan suatu kehormatan bagi kami bisa berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil ini kepada para scholar, kepada para linguis yang ada di forum ini. Mohon maaf jika nanti ada beberapa hal yang sekiranya tidak berkenan ataupun tidak sesuai dengan apa yang ada. Semuanya adalah hasil dari diskusi, sehingga nanti pada akhirnya kita bisa menemukan gambaran ataupun menemukan simpulan dari apa yang kita teliti. Izinkan saya, Muhammad Isnaini, dan juga rekan saya dari Risriana, kami dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, OR Arkeologi, Bahasa, dan Sastra, ingin menyampaikan presentasi dari penelitian kami yang kami beri judul yaitu Perhitungan Dialektometri Isolek Komering dan Lampung. Apakah keduanya bahasa yang berbeda? Bapak dan Ibu yang sangat kami hormati, berangkat dari judul tersebut, maka fokus penelitian pada presentasi ini adalah pada dua isolek, yaitu Lampung dan Komering. Tempat penelitian ini yaitu di Provinsi Lampung. Nah, Lampung itu daerah yang sangat multi-etnik. Provinsi Lampung adalah salah satu provinsi dengan heterogenitas yang tinggi karena multi-etnik, sehingga banyak juga yang mengatakan bahwa Lampung itu juga masyarakatnya adalah masyarakat yang multilingual, paling tidak bilingual, menguasai lebih dari satu bahasa. Jika ditinjau dari sejarah, Lampung adalah daerah transmigrasi. Berpindahnya suku lain ke Provinsi Lampung juga membawa bahasa dan dialeknya masing-masing, yang dalam teorinya disebut dengan teori migrasi bahasa. Lampung itu adalah provinsi yang terletak di paling selatan Pulau Sumatera dengan letak geografisnya itu berada di antara 103 derajat sampai dengan 105 derajat bujur timur dan 3 derajat sampai dengan 6 derajat lintang selatan. Provinsi Lampung ini berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan juga Provinsi Bengkulu di sebelah utara. Kemudian di sebelah selatan itu berbatasan dengan Selat Sunda. Kembali lagi tadi berkaitan dengan teori migrasi bahasa. Lampung dalam falsafah hidupnya itu sangat memuliakan tamu. Sehingga masyarakat Lampung memang sudah dikenal sangat menghargai tamu dan sangat welcome terhadap para pendatang. Sehingga tidak heran apabila di Lampung itu akan dijumpai banyak etnik-etnik lain yang hidup berdampingan, mereka menggunakan bahasa dan dialek masing-masing. Para pendatang ini, termasuk suku Komering, menyebar dan tinggal di wilayah Provinsi Lampung dengan membawa bahasa daerah dan dialeknya masing-masing. Orang Jawa misalnya tinggal di perkampungan orang Jawa,
Kemudian orang Sunda tinggal di perkampungan orang Sunda, orang Bali juga tinggal di perkampungan orang Bali, dan orang Komering itu biasanya tinggal di perkampungan yang mayoritas penduduknya biasanya menuturkan Isolek atau bahasa Komering. Akan tetapi uniknya, walaupun mereka datang dengan membentuk sebuah perkampungan baru dari sukunya masing-masing, perkampungan mereka biasanya letaknya itu berdekatan atau bersebelahan dengan masyarakat suku lainnya. Hal ini menyebabkan kerap terjadinya kontak antara penduduk yang berlainan suku bangsa dan bahasanya. Mereka sering berinteraksi, mereka sering berkomunikasi, kemudian mobilitas juga mereka cukup tinggi, lalu dilakukan antar wilayah yang berdekatan, sehingga dapat menyebabkan terjadinya kontak bahasa. Nah, biasanya ketika terjadi kontak bahasa, masyarakat itu ditandai dengan ciri khas masyarakat yang menguasai lebih dari satu bahasa. Minimal lebih dari satu bahasa. Orang Lampung misalnya, itu juga sangat fasih terkadang berbahasa Jawa. Ataupun sebaliknya, orang Jawa itu juga fasih berbahasa Lampung. Orang Sunda bisa berbahasa Jawa, ataupun orang Lampung itu bisa berbahasa Komering. Hal ini sangat menarik untuk dikaji mengenai kontak bahasa. Akan tetapi, pembahasan pada penelitian ini tidak melebar ke kontak bahasa yang ada di Provinsi Lampung, tetapi kami mengerucutkan penelitian kami ini hanya terhadap 2 Isolek, yaitu Isolek Lampung dan Komering. Jadi ada 3 pertanyaan penelitian yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah bagaimana status kebahasaan Isolek Komering dan Lampung. Yang kedua, apakah keduanya merupakan bahasa yang sama atau bahasa yang berbeda secara dialektometri. Lalu, lebih dekat mana Isolek Komering dengan bahasa Lampung dialek A atau dialek API atau dialek O atau Nyo. Karena di Lampung ini bahasanya itu terbagi menjadi 2 buah dialek, yaitu dialek A dan dialek O. Kebaruan dari penelitian ini adalah belum pernah dilakukan penelitian dialektometri yang mengukur status kebahasaan antara bahasa Komering dan Lampung. Memang ada beberapa pendapat bahwa bahasa Lampung dan bahasa Komering adalah bahasa yang berbeda. Ada juga yang berpendapat bahwa bahasa Lampung itu sama dengan bahasa Komering. Nah, akan tetapi secara empiris belum pernah dilakukan penelitian yang menggunakan alat ukur dialektometri yang bisa membuktikan secara linguistik bagaimana hubungan di antara kedua Isolek tersebut. Di penelitian ini, kita coba mengungkap hal tersebut. Inilah yang menjadi novelty, yang menjadi kebaruan. Walaupun memang sebelumnya itu sudah ada penelitian-penelitian dialektologi yang dilakukan misalnya oleh Danawati pada tahun 2001, kemudian Sudirman AM 2006, kemudian Kurniawati di tahun 2007, dan juga Zawarnis 2009, dan juga Suprayogi di tahun 2017. Akan tetapi fokus mereka itu bukan pada perhitungan dialektometri di antara kedua Isolek, Komering, dan Lampung. Danawati misalnya itu banyak membahas akomodasi yang terjadi di daerah transmigrasi di Lampung Tengah. Kemudian Kurniawati itu banyak mengkaji dan mengklasifikasi bahasa Lampungnya. Sedangkan Sudirman AM itu juga hampir sama dengan Kurniawati, yaitu mengungkap dialek-dialek yang ada di bahasa Lampung di Provinsi Lampung dan Sumatera bagian selatan. Kemudian Suprayogi itu banyak membahas variasi dan kontak bahasa yang ada di Kabupaten Pringsewu. Sedangkan Zawarnis itu mengkaji variasi dialektal bahasa Jawa
yang ada di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, penelitian ini kami anggap sangat novelty. Teori yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu teori dialektologi, yang tentu saja di sini banyak membahas variasi-variasi bahasa. Kalau dialektologi lebih fokus pada variasi bahasa secara geografis, sedangkan sosiolinguistik itu mempelajari variasi bahasa yang berdasarkan status sosialnya. Secara khusus, analisis pada penelitian ini itu menggunakan perhitungan dialektometri, yaitu untuk menentukan status dari suatu isolek yang diperbandingkan. Metode penelitian ini menggunakan metode pupuan lapangan, yakni menjaring data dari informan dengan cara mendatangi langsung titik pengamatan, kemudian melakukan pencatatan langsung, dan juga perekaman. Dalam menjaring data, peneliti itu melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi seputar glos atau kosakata dalam bahasa sehari-hari informan, yaitu menggunakan kosakata dasar Swades. Kemudian untuk menanyakan suatu glos, peneliti dapat bertanya langsung ataupun memancing jawaban, dan dapat pula menggunakan alat bantu gambar atau benda untuk memperjelas maksud dari suatu glos tersebut. Kemudian setelah mendapatkan glos-glos dari kedua isolek tersebut, kita melakukan uji perhitungan dialektometri, yaitu dengan rumus seperti yang ada di layar, di mana D itu adalah jarak kosakata dalam persentase, yaitu S kemudian jumlah beda dengan titik pengamatan yang lain, lalu N itu adalah jumlah peta atau jumlah glos yang diperbandingkan. Dari rumus tersebut nanti akan diperoleh kriteria, yaitu persentase di atas 80% misalnya, itu berarti terjadi perbedaan bahasa. Kemudian 51 sampai dengan 80% itu berarti terjadi perbedaan dialek. Kemudian 31 sampai dengan 50% itu dianggap terjadi perbedaan subdialek saja. Kemudian 21 sampai dengan 30% itu perbedaan wicara, dan di bawah 20% itu dianggap tidak berbeda atau sama. Kriteria ini diadopsi dari pendapat Lauder. Hasil dan pembahasan seperti yang ada di layar, bahwa bahasa Komering itu diwakili oleh TP7, kemudian untuk Lampung dialek A itu ada di TP25, TP56, dan TP58, sedangkan Lampung dialek O itu ada di TP9, TP10, dan juga TP27. Dari tabel tersebut, itu dapat dijelaskan hasil perhitungan dialektometri untuk menentukan status bahasa Komering dan bahasa Lampung. Dari hasil perhitungan dialektometri dari 3 wilayah yang dibandingkan, yaitu misalnya antara TP7 dengan TP25, itu didapati angka 35%, kemudian TP7 dengan TP56 didapati angka 31,5%, dan TP7 dengan TP58 itu didapati perbedaan jarak kosakata 25,5%. Dengan kata lain, berdasarkan hasil dialektometri antara TP7 yang menurut penuturnya berbahasa Komering dan TP25, TP56, dan TP58 yang menurut penuturnya berbahasa Lampung dialek A, antara bahasa Komering dan bahasa Lampung dialek A masuk pada kategori tidak ada beda, yakni dengan persentase 25,5% dan paling tinggi hanya beda wicara, yaitu dengan persentase tertinggi ada di angka 35%. Selanjutnya, hasil dialektometri TP7 yang dibandingkan dengan TP-TP berbahasa Lampung dialek O, yaitu misalnya TP9, TP10, dan TP27, itu menunjukkan hasil perbedaan yang lebih tinggi. Jadi kalau tadi di dialek A itu lebih dekat perbedaannya karena hanya ada di beda wicara saja.
Sedangkan ketika dibandingkan dengan TP-TP yang berdialek O, itu mempunyai perbedaan yang lebih tinggi, yaitu 61% ketika TP7 dibandingkan dengan TP9, lalu 48,5% yaitu TP7 dibandingkan dengan TP10, dan angka 67% itu TP7 yang berisolek komering dibandingkan dengan TP27 yang berbahasa Lampung dialek Nyo. Dengan kata lain, hasil dialektometri ini berada pada rentang 48,5% hingga 67%. Apa kesimpulannya? Kesimpulan dari hasil perhitungan dialektometri ini adalah bahasa Komering dan bahasa Lampung merupakan bahasa yang sama, karena perbedaannya tidak ada yang mencapai lebih dari 70% atau 80%. Bahkan bila ditelusuri lebih lanjut, dari perhitungan dialektometri pada kosakata dasar Swades 200 kata, bahasa Komering status isoleknya lebih dekat dengan bahasa Lampung dialek A atau dialek Api karena keduanya tidak menunjukkan perbedaan yang besar. Jikapun berbeda, perbedaannya masih dalam lingkup beda wicara. Sedangkan jika bahasa Komering dibandingkan dengan bahasa Lampung dialek O, perbedaan keduanya makin berada dalam rentang yang besar hingga 67% atau beda dialek. Kesimpulan dari penelitian ini, yakni dialektometri, perhitungan dialektometri di beberapa wilayah antar TP yang berbahasa Komering dan TP-TP yang berbahasa Lampung menunjukkan bahwa kedua bahasa tersebut bukanlah bahasa yang berbeda. Bahasa Komering lebih dekat dengan bahasa Lampung dialek A karena perbedaannya sangat kecil, yakni hanya pada tingkat beda wicara. Sedangkan dengan bahasa Lampung dialek O, keduanya menunjukkan perbedaan dialek. Yang perlu diingat adalah kesimpulan ini didasarkan pada hasil dialektometri dengan menggunakan 200 kosakata dasar Swades dan belum menggunakan instrumen tanyaan berupa medan makna yang lain. Pada penelitian ini, TP7 yaitu Desa Wiralaga 1 sebagai TP yang menurut pengakuan narasumber bahasa Komering, akan tetapi ternyata berdasarkan perhitungan dialektometri, jika dibandingkan dengan bahasa Lampung, isolek Komering bukan merupakan sebuah bahasa yang berbeda, melainkan bagian dialek dari bahasa Lampung yang lebih dekat persamaannya dengan dialek A. Demikian temuan yang bisa kami sampaikan pada penelitian kami. Terima kasih. Kami ucapkan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.